Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PMI 2A dengan saya Nurul Fadla UN dengan NIM akhir 016. Dan saya Zafira Satwa Alfa dengan NIM akhir 012. Tujuan kita berdua membuat video ini adalah untuk tugas akhir mata kuliah ilmu dakwah Oleh dosen pengampu Dr. Zulfida. Nah, teman-teman, di sini sebelumnya kita juga sudah berpresentasi dan mempresentasikan hasil makalah kita ke depan teman-teman kelas, teman-teman angkatan kita. Nah, di sini aku juga akan membagikan dakwah ini ke teman-teman online sekalian. Nah, dakwah Islam itu inti dari penyebaran agama Islam yang telah berlangsung selama 14 abad pada zaman dahulu. Nah, dimulai dari sebuah kota kecil di Jazirah Arab hingga menjangkau ke seluruh penjuru dunia. Dakwah menjadi ruh pertumbuhan umat Islam, namun bentuk dan metodenya seiring berubah oleh perkembangan zaman. Jadi nggak mungkin dong setiap zaman itu masih menggunakan dakwah dengan metode yang sama. Terus di video ini aku akan mengulas perjalanan dakwah dari zaman Rasulullah hingga zaman sekarang menggunakan apa aja nih metode-metodenya. Stay tune! Nah, berarti Zakira pertama tuh dakwah dimulai pada zaman Rasulullah dong? Iya, betul. Itu gimana sih ceritanya? Nah, jadi dakwah di masa Rasulullah itu pertama kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan di mana Rasulullah telah menyampaikan ajaran tauhid kepada keluarga dan sahabat terdekatnya dulu. Nah, setelah itu Rasulullah melakukan dengan secara terang-terangan meskipun diiringi dengan tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy. Oh, berarti pas zaman masih di Arab itu beliau tuh masih sembunyi-sembunyi, sedangkan pas berhijrah ke Madinah beliau sudah mulai berani menunjukkan dakwah ke umat-umat Islam. Ya, sudah melakukan secara terang-terangan. Nah, setelah itu dakwah itu dilakukan memasuki dalam fase institusional, di mana Rasulullah membentuk masyarakat Islam secara utuh, baik sosial, ekonomi, dan politik, yang dimana dikelola atas dasar nilai-nilai Islam. Strategi dakwah pun itu cukup luas, tidak hanya lewat lisan, tetapi juga melalui perjanjian, diplomasi, serta contoh teladan dalam pemerintahan. Oh, contohnya tuh kayak Piagam Madinah ya? Iya. Nah, Kak Wen, setelah dakwah pada zaman Rasulullah itu dilanjutkan oleh Siapa? Dakwah setelah zaman Rasulullah itu dilakukan sudah pasti dengan sahabat-sahabat beliau. Nah, yang disebut Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini para khalifah yang melanjutkan dakwah dengan semangat jihad dan perluasan wilayah di dalam Islam. Siapa aja sih Khulafaur Rasyidin itu? Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka semua ini memperluas dakwah ke Persia, Romawi, dan Mesir. Penyebaran Islam tidak hanya melalui penaklukan oleh perang, tetapi juga lewat interaksi budaya dan perdagangan. Nah, terus setelah Khulafaur Rasyidin berlalu, dilanjutkan lagi oleh keturunan-keturunan mereka. Jadi tuh mereka menggunakan sistem konstitusi gitu, teman-teman. Nah, konstitusi itu turun temurun, atau di Indonesia tuh bisa dibilang nepotisme. Itu tuh ke Bani Umayyah. Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, teman-teman. Nah, dakwah semakin luas itu secara geografis, dan lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan itu tumbuh semakin pesat di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, bahasa Arab juga menjadi ilmu dan budaya yang turut menyokong dakwah ke wilayah Afrika, Asia Tengah, hingga ke Spanyol. Nah, teman-teman, setelah melalui metode dakwah dan cara improvasi dakwah yang berbeda, mulai dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, bani-bani lainnya yang ada di Arab, dan juga masuk ke Nusantara lewat jalur perdagangan, pernikahan, pembagian budaya. Selanjutnya itu ada di era modern atau era sekarang. Itu tuh kontemporer gitu. Nah, ini tuh memasuki dakwah abad ke-20 nih Kak Zakira. Dakwah ini menghadapi tantangan baru seperti kolonialisme, habis itu ada modernisasi dan sekularisme. Para tokohnya itu seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, hingga Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari mengembangkan model dakwah yang responsif terhadap tantangan zaman.
Kini dakwah telah memasuki era digital, media sosial, podcast, dan YouTube. Nah, dakwah seperti ini tuh seperti yang sedang kita lakukan di Kazakira, bertatap muka oleh teman-teman secara via online. Nah, dakwah ini tidak lagi terbatas pada mimbar masjid, tetapi hadir di genggaman tangan umat. Namun, dakwah digital juga membawa tantangan di disinformasi. Bisa mengumbar kebencian juga nih kalau misalnya ada teman-teman yang jahil memotong-motong video dan membuat video tersebut menjadi ujaran kebencian kepada masyarakat khalayak luas. Nah, di situ juga ada polarisasi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan dakwah yang lebih bijak, moderat, dan berlandaskan oleh ilmu pengetahuan yang masyhur. Baik, jadi sejarah dakwah Islam itu menunjukkan bahwa penyebaran Islam selalu bersifat dinamis, adaptif, dan penuh hikmah. Dari riset Rasulullah hingga konten dakwah mulai di TikTok, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Nah, esensinya tetap sama, menyeru para kepada kebaikan, untuk menjauhkan dari kemungkaran dan menyampaikan Islam dengan kasih sayang. Nah, tugas kita hari ini adalah untuk meneruskan warisan dakwah itu dengan cara relevan, bijak, dan penuh cinta. Nah, teman-teman, waktu kita presentasi, kita sempat dapat pertanyaan nih. Kita akan membagikan juga pertanyaan ini kepada teman-teman supaya teman-teman yang selayaknya tidak tahu menjadi tahu. Pertanyaannya itu dari teman saya, teman kelas saya. Dia bertanya, kenapa pas Nabi pindah ke Madinah, dakwanya malah bikin berkembang? Emang beda banget ya suasananya sama yang ada di Mekah? Nah, jawaban kita itu menjawabnya tuh pasti beda banget dong dengan apa yang aku jelaskan tadi. Program dakwah yang ada di Mekah dan ke Madinah itu perbedaannya jauh banget karena masyarakat Mekah itu masih menantang dengan adanya kaum Quraisy seperti yang kita tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu sangat menantang dakwah Islam yang ada di Mekah. Nah, sedangkan di Madinah itu udah ada benih-benih keislaman sejak beberapa penduduk Nabi itu yang dengar cerita dakwahnya Nabi yang pernah ada di Mekah. Nah, mereka itu juga capek dengan konflik antara suku Aus dan Kharaj. Jadi pas Islam datang, mereka merasa itu tuh solusi buat mereka agar mereka tidak terjadi lagi peperangan, solusi damai, solusi tidak adanya pertumpahan darah. Nah, Nabi pun disambut baik dan dakwah bisa dilakukan secara terbuka, bahkan mulai bikin sistem pemerintahan Islam pertama tuh di Madinah, bukan di Mekah. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.